Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nafisa Nur Alfani Hamka dengan NIM 230209501058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas multimedia pembelajaran dengan topik fungsi dan peran multimedia dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya mari kita mengenal apa itu multimedia. Jadi, multimedia itu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang hadir sebagai alternatif sekaligus pelengkap metode pembelajaran. Nah, kehadirannya ini tidak hanya mempermudah penyampaian materi, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Dalam bidang pendidikan, multimedia itu berperan sebagai sarana untuk menjembatani keterbatasan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Melalui multimedia, konsep yang abstrak dapat divisualisasikan secara lebih konkret dan jelas sehingga memudahkan pemahaman. Nah, adapun analisis dari beberapa para ahli mengenai multimedia, yang pertama itu ada dari Al-Isma et al. Pada tahun 2023 yang berjudul Peran Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran PPKN di SD. Nah, dalam jurnalnya ini, multimedia interaktif itu merupakan media berbasis komputer yang menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam satu tampilan. Keunggulannya terletak pada fungsi interaktif, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi, bukan hanya sebagai penerima pasif. Nah, dalam pembelajaran PPKN di SD, yang telah dia teliti di jurnalnya, multimedia ini berperan membantu guru menyampaikan konsep abstrak seperti nilai Pancasila, norma, serta hak dan kewajiban warga negara agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dengan demikian, multimedia interaktif menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN. Yang kedua itu ada dari Manurung pada tahun 2021 dengan jurnal yang berjudul Multimedia Interaktif sebagai Media Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Nah, jadi dalam jurnal tersebut ia membahas bahwa multimedia menjadi alternatif utama pembelajaran daring dengan mengintegrasikan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Media mampu meningkatkan minat, motivasi, serta pemahaman siswa sekaligus mendorong kemandirian belajar. Namun, efektivitasnya dipengaruhi faktor eksternal seperti akses internet, perangkat, dan kesiapan guru dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada dari Jannah et al. Pada tahun 2020 dengan jurnal yang berjudul Efektivitas Penggunaan Multimedia dalam Pembelajaran IPA di SD. Nah, pada jurnal tersebut, multimedia itu merupakan gabungan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikendalikan komputer sehingga menyajikan materi lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami. Perannya bukan menggantikan guru, melainkan melengkapi agar pembelajaran lebih interaktif. Misalnya melalui simulasi fenomena yang sulit diamati langsung. Dengan demikian, multimedia dapat meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA. Yang keempat ada dari Syahril et al. Pada tahun 2023 dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Desain Grafis Canva dalam Pembelajaran Multimedia di SMA Negeri 1 Taman. Jadi multimedia melalui aplikasi Canva dipahami sebagai media pembelajaran yang bisa mengintegrasikan berbagai elemen visual seperti teks, gambar, infografis, poster, presentasi, hingga video dalam satu platform. Nah, Canva ini memberikan kemudahan bagi guru untuk menyusun materi yang lebih menarik dan efisien, sekaligus mendorong siswa untuk berkreasi menghasilkan produk pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi peran multimedia dalam hal ini bukan hanya sekadar alat bantu, melainkan sarana inovatif yang mampu meningkatkan kreativitas, soft skill, serta motivasi belajar dari peserta didik. Meski demikian, pemanfaatannya masih memiliki kendala berupa ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan keterbatasan fitur gratis, sehingga efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan sarana pendukung. Yang selanjutnya itu ada dari Acha et al. Pada tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Penggunaan Multimedia pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Muallimin Darussalam Martapura.
Jadi di sini multimedia itu berperan sebagai alat bantu yang mampu meningkatkan minat, motivasi, serta hasil belajar siswa. Melalui eksperimen kuantitatif yang telah dilakukan, terbukti bahwa kelompok yang menggunakan multimedia memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Ini menunjukkan multimedia tidak hanya membuat pelajaran lebih menarik, tapi juga efektif untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan berbahasa. Meskipun tingkat keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan guru, ketersediaan sarana, serta desain media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun perbandingan dan hubungan dari kelima jurnal itu, jadi perbandingannya itu kelima jurnal tersebut memiliki fokus yang sama pada pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran, tetapi menekankan aspek yang berbeda. Contohnya pada Al-Isma et al. 2003, ia menyoroti bahwa multimedia interaktif di PPKN SD itu dapat membantu menjelaskan konsep abstrak agar lebih konkret. Sedangkan menurut Manurung pada tahun 2001, ia menekankan multimedia sebagai solusi utama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Kalau menurut Jana et al. 2020, ia menunjukkan bahwa multimedia efektif dalam pembelajaran IPA, khususnya untuk mempermudah siswa memahami konsep kalor. Sedangkan kalau menurut Syahril et al. Pada tahun 2023, fokus pada penggunaan aplikasi spesifik yakni Canva sebagai media pembelajaran multimedia di SMA untuk meningkatkan kreativitas dan soft skill siswa. Sementara itu, menurut Acha et al. 2023, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan eksperimen dan membuktikan secara nyata bahwa multimedia mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Arab secara signifikan. Nah, hubungan dari kelima jurnal ini, eh, meskipun berbeda konteksnya, tapi kelima jurnal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu multimedia terbukti mampu meningkatkan minat, motivasi, dan pemahaman siswa. Dari Al-Isma, Jannah, dan Manurung. Mereka itu sama-sama menyoroti multimedia sebagai sarana pedagogis yang membuat pembelajaran lebih konkret, lebih aktif dan menyenangkan. Sedangkan Syahril et al. 2023 menambahkan perspektif praktis dengan menunjukkan implementasi melalui Canva. Sedangkan Acha et al. Ini memperkuat dengan data empiris berupa peningkatan nilai hasil belajar. Dengan demikian, kelima penelitian ini saling melengkapi. Ada yang menekankan aspek teoretis, ada yang menekankan konteks situasional, ada yang menekankan penggunaan aplikasi, dan ada pula yang memberikan bukti secara kuantitatif. Nah, selanjutnya itu ada kritik mengenai kelima jurnal ini. Jadi, walaupun semuanya sepakat akan manfaat multimedia, terdapat sejumlah keterbatasan pada masing-masing penelitian. Yang pertama itu dari Al-Isma et al. Dan Jannah, yaitu penelitiannya itu cenderung bersifat deskriptif sehingga kurang menampilkan data empiris yang kuat. Sedangkan kalau Manurung, dia lebih relevan dalam konteks pandemi, tetapi penerapannya mungkin tidak sepenuhnya sesuai di masa normal. Kalau Syahril ini, dia menghadirkan inovasi melalui Canva, namun ketergantungan pada template instan berisiko mengurangi kreativitas siswa. Sementara itu, Aca kuat dalam data kuantitatif, tetapi ruang lingkupnya sempit, karena hanya berfokus pada satu sekolah dan satu mata pelajaran saja. Oleh karena itu, meskipun multimedia terbukti bermanfaat, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh konteks, kesiapan guru, ketersediaan sarana, dan desain media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Adapun kesimpulan dari review jurnal yang telah saya lakukan, jadi berdasarkan kajian dari 5 jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa multimedia terbukti menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang dan mata pelajaran. Multimedia mampu membuat konsep abstrak lebih konkret, menjaga keberlangsungan pembelajaran pada situasi khusus seperti pandemi, mempermudah pemahaman konsep sains, mendorong kreativitas melalui aplikasi seperti Canva, serta terbukti menjadi empiris meningkatkan hasil belajar siswa. Meskipun demikian, efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketersediaan infrastruktur, kesiapan guru, dan desain media yang digunakan. Nah, dengan demikian, multimedia tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inovasi
penting dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan juga bermakna. Ini merupakan daftar referensi dari kelima jurnal yang telah saya review. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.